adik-adik, Tuhan yang memberikan kita sukacita, kasih-Nya sangat besar bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bapak, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami anak-anak-Mu untuk menyembah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berikan yang ada pada kami bagi-Mu Tuhan. Mari adik-adik kita katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Suruh jiwaku
adik-adik. Kakak percaya kalian semua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak. Kakak percaya kalian juga suka mendengarkan firman Tuhan. Tadi kakak perhatikan, pasti kalian semua enjoy memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kalian bersuka cita, amin. Batam Kid Worship adalah wadah di mana anak-anak bersuka cita di dalam Tuhan. Tetap semangat mengikuti ibadah Batam Kid Worship. Kakak percaya kalian pasti menanti-nantikan acara ini. Coba kakak lihat siapa yang menanti-nantikan acara ini. Ayo lambaikan tangan. Iya, bagus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya antusias. Karena semua anak-anak pasti diberkati. Ayo sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Siapkan Alkitabnya. Tundukkan kepalamu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Dengan tertib. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini. Begitu juga di rumah-rumah. Engkau melihat setiap adik-adik yang rindu akan Engkau Tuhan. Mereka sudah bernyanyi, mereka sudah memuji Tuhan, mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati adik-adik Tuhan. Mereka terbuka hatinya untuk firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Semua pekerjaan iblis, roh-roh jahat, untuk mengganggu setiap firman Tuhan diberitakan, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tertib dan mereka mendapatkan berkat firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah suatu peristiwa yang besar. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus naik ke surga. Kita percaya setiap adik-adik tentu ingin tahu, wah, kenapa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa ya Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid? Bagaimana ini? Tapi percaya adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga supaya yang pertama adik-adik, coba perhatikan, kita baca dulu ya firman Tuhan sebelumnya ya. Ayo kita buka dulu di dalam Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Mari kita buka firman Tuhan. Kita perhatikan setiap ayat firman Tuhan yang kakak bacakan. Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Kakak bacakan ya firman Tuhannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia atau Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga." Adik-adik, Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah itu, Yesus masih tinggal di bumi 40 hari lamanya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama itu dia nampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena pagi-pagi benar dia ke kubur Yesus. Dia mau menyatakan kasihnya kepada Yesus. Dia cepat-cepat bangun pagi, dia bawa rempah-rempah, dia pergi ke kubur Yesus. Tapi apa yang terjadi di sana?
Wah, batu sudah terguling. Pada saat dia masuk ke kubur tidak ada mayat Yesus. Rupanya Yesus menampakkan diri dan katakan, Maria. Lalu Maria tersadar, Guru, Rabuni, katanya. Artinya Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria yang mengasihi Yesus. Lalu kepada murid-murid yang lain. Pintu-pintu rumah terkunci karena murid-murid yang lain ketakutan. Mereka berdiam diri di rumah, takut kepada orang Yahudi. Wah, mereka takut Yesus tidak ada. Mereka merasakan kehilangan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Syup. Wah, Yesus hadir. Lalu Yesus menampakkan jarinya dan lambungnya. Ditunjukkan Yesus. Artinya apa? Yesus yang sudah disalibkan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Wah, hebat kan Allah kita, adik-adik. Dia bangkit, dia hidup. Tadinya murid-murid sangat ketakutan karena dia tahu Yesus hidup. Karena tahu Yesus menampakkan diri, mereka bersuka cita. Mereka bergirang, mereka bergembira. Karena ada pengharapan, mereka tidak takut lagi. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi ke murid-murid yang lain. Ada tuh satu, Thomas. Oh ya betul, Thomas. Thomas tidak ada di antara murid-murid itu. Lalu Thomas bilang, aku tidak percaya kalau belum aku cucukkan tanganku ke jari Yesus dan ke lambungnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas, adik-adik. Tuhan Yesus pun sayang sama Thomas. Dia tunjukkan lagi dirinya kepada Thomas. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas baru bilang, ya Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya sama aku, Thomas. Kamu lihat dulu baru percaya. Tapi yang paling berbahagia itu tidak melihat tapi dia percaya kepada aku. Jadi adik-adik, walaupun kita tidak melihat Yesus secara jasmani, tapi kita sangat berbahagia kalau adik-adik dan kakak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari di bumi ini. Setelah itu, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kalian tinggal dulu di Yerusalem sampai Tuhan akan utus Roh Kudus. Lalu mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, adik-adik? Yang pertama, Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dia ciptakan adik-adik, dia ciptakan kakak. Dia ingin menyediakan tempat bagi kita. Tadi dalam Kisah 1 ayat 3 ya, kakak bacakan itu Kisah 1 ayat 3 yang mengatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menceritakan, membicarakan tentang kerajaan Allah. Adik-adik, kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Mengapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid menceritakan mengenai kerajaan Allah. Adik-adik yang terkasih, tadi kakak katakan mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita, bagi adik-adik dan kakak. Ayo kita baca ayat firman Tuhannya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3. Kakak bacakan ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Adik-adik, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi adik-adik dan kakak.
Jadi senang sekali ya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia naik ke surga, ada tempat yang indah yang dia berikan. Karena itu kita nantikan Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh hidup benar, tetap rajin beribadah, tetap suka berbuat baik, dan selalu berdoa. Amin adik-adik. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yaitu dia akan mengutus Roh Kudus, memberikan Roh Kudus. Kakak bacakan ya, Yohanes 16 ayat 7. Ayo kita buka firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya Tuhan Yesus naik ke sorga, ada pribadi yang diutus, yaitu Roh Kudus. Wah, coba pegang dadamu. Roh Kudus itu ada di dalam hatiku. Katakan, Roh Kudus itu sudah dicurahkan Yesus ke dalam hidupku. Karena aku percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu, penghibur itu, yang membuat kita bersuka cita. Di dalam sedih, kita tetap suka cita. Di dalam kesendirian, ada teman yang menyertai. Itu Roh Kudus. Itu yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik dan kakak. Wah, senang sekali ya kita punya Roh Kudus. Karena itulah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang ketiga, wah, Kisah 1 ayat 8 ini. Kenapa? Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Supaya menjadikan adik-adik dan kakak saksi-saksi Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhannya. Wah, kakak semangat ini. Ayat 1, pasal 1 ayat 8. Berkata firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan yang membuat kita jadi saksi. Tadinya kita penakut, mau ceritakan mengenai kasih Yesus, karena ada Roh Kudus, ada kuasa, kita berani. Adik-adik jadi berani. Kalau ada temannya, si Tony, atau siapa, Jeremy, atau siapa lagi, Timothy, kamu jangan sedih. Mau gak aku doakan supaya kamu tidak sedih? Atau bersaksi di rumah, di sekolah. Wah, adik-adik, hebat Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Amin. Dia mau jadikan kita saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi di dalam apa? Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, kepada mama papa, rajin belajar, rajin bekerja, rajin membantu, itu artinya jadi saksi. Nama Yesus dimuliakan, itu artinya saksi. Ada yang sakit, kita praktekkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Wah, terjadi kesembuhan. Adik-adik, Tuhan menjadikan kita saksinya. Di rumah dulu ya, di sekolah, lalu di gereja, di tempat teman-teman yang ramai. Hebat Tuhan Yesus, amin. Lalu yang keempat apa adik-adik? Seperti murid-murid itu melihat, mereka itu kali heran dia. Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus naik. Mereka lihat ke atas. Hah? Mereka tercengang, heran. Kok bisa sampai awan menutupi Tuhan Yesus? Mereka tetap melihat ke atas. Mereka lihat, wah. Begitu, kalau kakak ada di situ, kakak juga akan seperti itu. Takjub, heran, melongo. Oh, Tuhan Yesus naik ke sorga, ditutupi awan-awan terus. Lalu datang malaikat yang mengatakan kepada murid-murid. Murid-murid dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kenapa lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji dia datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita. Menjemput kita yang mengasihi dia, yang setia kepada Yesus. Kakak percaya kalian pasti senang sekali. Kakak pun senang kalau Yesus datang kedua kali. Semua mata akan memandang Yesus. Di seluruh bumi ini akan melihat kedatangan Yesus yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus,
mereka sedih, pasti mereka dihukum. Tapi bagi kita yang percaya, mengasihi Yesus, kita senang, kita bersuka cita. Karena kita apa? Kita akan bersama-sama dengan Dia. Karena firman Tuhan berkata, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada bersama Yesus. Itulah tandanya kasih Yesus yang luar biasa kepada adik-adik dan kakak. Dan kepada orang tua kita, teman-teman kita. Mari kita saksikan bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus tidak ingin melihat orang hidup dalam dosa, hidup di dalam kesendirian, keputusasaan, hidup di dalam sakit penyakit, hidup di dalam kemiskinan, atau hal apapun yang membuat orang menderita. Pada saat ada Yesus, walaupun mengalami hal yang sulit, tapi percaya ada sukacita. Sama seperti murid-murid bersukacita. Pada saat Yesus naik ke sorga, mereka bergembira, bersukacita. Mereka taat kepada firman Tuhan. 10 hari mereka tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Itulah mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Adik-adik, kakak rindu supaya kita taruh dalam hati kita bahwa Yesus sangat mengasihi adik-adik. Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu Dia ingin dimanapun Yesus berada, kita pun bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena itu mari kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Pada saat Yesus datang, Dia akan menjemput setiap kita. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi setiap kami dan setiap adik-adik yang telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau naik ke surga karena Engkau ingin menyediakan tempat yang paling baik kepada setiap kami. Begitu juga Engkau rindukan ya Tuhan, supaya Roh Kudus itu tercurah atas hidup kami. Ada penghibur, ada yang mengajari kami, dan kami tidak sendirian. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami menceritakan kasih Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus dan diselamatkan. Kami juga mengucap syukur Engkau naik ke surga. Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami ya Tuhan. Yaitu orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan janji firman-Mu ya dan amin. Pada saatnya Tuhan, kami bersuka cita di dalam Engkau, di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan kami kuat selalu di dalam Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap anak-anak yang telah menjadi saksi-saksi Kristus. Baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget nih ayatnya. Kak, lihat deh, ini tuh ayat kesukaanku banget tahu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Keren banget iya, ayatnya. Bagus ya. Iya. Gimana kalau kita hafal? Tapi aku susah nih kalau ngafal, karena ini panjang banget. No, it's okay. Kita bakal hafal bareng-bareng. Kita hafal pakai gerakan, jadi lebih gampang. Kayaknya ide bagus deh. Adik-adik, tahu nggak sih tadi kakak ketemu ayat yang ada kaitannya dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Jadi itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, biar lebih seru lagi kita hafal bareng-bareng yuk, karena isinya bagus banget. Bareng Kak Abi kita hafal pakai gerakan, oke? Oke, nah jadi Kisah Para Rasul kan dimulai dari huruf K. Jadi K kayak gini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nice, kita ke isinya ya. Tetapi kamu akan menerima. Yes. Nah, kenapa menerimanya dari atas dulu sih, Kak? Iya, karena kita menerima kuasa dari Tuhan. So, menerima kuasa
kuasa. Kalau Roh Kudus Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, turun ke atas kamu, dan kamu dan kamu akan menjadi saksiku, akan menjadi saksiku yes, di Yerusalem Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nice. Gerakannya keren banget. Ya, jadi gampang banget kan ingatnya, Kak. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Yes. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pelan-pelan, Kak. Oke. Tetapi kamu akan menerima. Gimana tadi kuasa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku, ingat nih, saksiku. Di mana aja? Di Yerusalem dan di Samaria dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yeay! Coba lagi yuk, Kak, sekali lagi. Boleh. Oke. Oke, dengan kecepatan normal, oke Kak? Oke. Oke, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yeay! Aku udah mulai hafal nih. Teman-teman udah mulai hafal belum? Yes, pasti udah hafal tuh Kak. Yuk, Karena sekali gerakannya lagi. gampang banget. Sekali lagi yang paling cepat. Oke. Oke. Aduh, Ready. aku deg-degan nih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yeay! Keren banget, kita bisa hafal. Gampang banget. Gampang kan, walaupun ayat yang panjang itu bakal mudah banget hafalnya kalau kita pakai gerakan. Oke, adik-adik diingat terus ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan nih Kak. Nah, adik-adik itu boleh memberikan persembahan lewat nge-scan QR code yang ada di layar dan juga yang nomor rekening juga bisa tuh ada di layar juga. Oke? Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, ngapain dulu nih kita Kak? Kita berdoa. Yes, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami juga tadi boleh menghafal satu ayat Tuhan yang sungguh memberkati kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang berkati setiap kami, bahkan juga orang tua kami yang menjadi selalu berkat untuk kami. Bapa, biar Engkau yang pakai persembahan ini menjadi perluasan untuk pelayananmu, bahkan berkati juga orang-orang yang memakainya biar Tuhan berikan hikmat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Oke adik-adik, ibadah kita selesai saat ini, ibadah kita selesai sekarang. Kakak ajak semuanya jangan lupa untuk minggu depan kita bakalan jumpa lagi jam 5 sore di YouTube GKRI Batam. Oke? See you guys. Tuhan Yesus memberkati. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.